Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnu Sabil Nur dari kelas Biologi 8. Di sini saya akan menjelaskan tentang diskriminasi seks pada manusia sebagai berikut. Diferensi seks merupakan peristiwa pembentukan alat kelamin setelah terjadi proses perburuan sel sperma dan ovum. Awalnya fertilasi zygote embrio fetus mengalami organogenesis, diferensi organ-organ reproduksi, diferensiasi seks. Nah, di sini ada tahapannya. Yang pertama yaitu penentuan genetik seks, yang kedua diferensiasi gonad melalui kontrol genetik, yang ketiga diferensiasi saluran genitalia internal dan eksternal melalui kontrol hormon gonad, yang keempat adalah perkembangan ciri-ciri seks sekunder yang memberikan tambahan terhadap fenotip yang tampak. Di sini juga ada penentuan genetik seks. Awal kehidupan, fertilasi zygote dengan 46 kromosom wanita adalah pembentukan gamet, meiosis membentuk satu macam gamet, 22AX laki-laki, dua macam gamet, 22AX dan 22AY. Fertilisasi jika ovum ditambah spermatozoa AX secara genetik embrio perempuan 46AXX, dan jika ovum ditambah spermatozoa Y embrio laki-laki 46AAXY. Di sini ada diferensiasi gonad. Pada embrio usia 4-5 minggu, sepasang tonjolan epitel koelamik membentuk gonada Ridgway. Minggu ke-6 terjadi migrasi sel-sel germinal primordial menuju ke gonad Ridgway membentuk gonad. Gonad berada pada stadium indifferens dan mempunyai potensi ganda bipotensial, artinya dapat membentuk testis atau ovarium. Nah, di sini ada gambar. Semua makhluk hidup akan menjadi ganda dan membentuk gen ovarial dan testis. Diferensiasi gonad. Perkembangan gonadal indiferen tergantung dari arahan konstitusi kromosom seks. Embrio memiliki kromosom 46XY terdapat TDF testes determining factor merupakan produk dari gen yang terdapat pada lengan pendek kromosom Y. Pada TDF terdapat gen SRY sex determining region NTE kromosom yang berperan dalam menentukan perkembangan gonad. TDF sama dengan SRY. Ini juga sama, dan ada gambarnya. Embrio 46XY terdapat TDF epitel gonad berkembang menjadi sel Sertoli atau sel suntentakuler, sel Leydig atau sel interstitial, stroma, dan tubulus deminiferus medula. Embrio 46XX gen SRY tidak ada, maka gonad berkembang menjadi ovarium. Perkembangan testis 7 minggu dan struktur testis 8 minggu. 9 minggu terjadi diferensiasi sel-sel Leydig, testosteron puncak 18-18 minggu. Sel Sertoli, protein AMH, anti-mullerian, hormon MIF atau Miss Mullerian substance berfungsi untuk menekan perkembangan saluran Muller sehingga tuba uterus dan 2/3 bagian atas vagina tidak terbentuk. Nah, di sini juga ada diferensiasi genitalia interna dan eksterna. Pada embrio sampai stadium ambiseksual, sel Muller dan Wolf sama-sama berfungsi dalam diferensiasi genitalia interna, tapi mempunyai ciri-ciri tersebut. Diferensi normal. Salah satu dari saluran tetap ada dan berkembang, sedangkan yang lain akan menghilang kira-kira 3 bulan usia fetus. Jika ke arah pria, maka testosteron oleh sel Leydig pada awal perkembangan testis atau merangsang perkembangan Wolf menjadi epididymis
vas deferens, vesicula seminalis, dan ductus ejaculatorius. Sel Sertoli sampai MIF yang akan menghambat perkembangan saluran Muller pada pria. Jika ke arah wanita, maka kromosom Y, testis, dan MIF tidak akan terbentuk. Tanpa MIF, sel Muller berdiferensiasi menjadi tuba, uterus, dan 2/3 bagian atas vagina. Tanpa testis juga, testosteron tidak dihasilkan, sehingga saluran Wolff regresi. Tanpa adanya testis juga, tanpa memandang ada tidaknya ovarium, tanpa memperhatikan genotip, maka sistem saluran Muller akan berkembang menjadi genitalia wanita. Nah, di sini ada foto-foto penis dan vagina pada stadium bipotensial embrio genitalia eksterna tade sebuah sinus urogenitalis pada 2 penonjolan labius secretalis dan sebuah genital tubercle. Genitalia eksternal merupakan organ yang netral karena dapat berkembang menjadi struktur organ genitalia eksterna pria atau wanita tergantung dari arahan hormon steroid seks yang dihasilkan oleh gonad normal. Diferensiasi genitalia eksterna sampai oleh hormon dihidrotestosteron dihasilkan konversi testosteron. Di sini juga ada gambar pria dan wanita. Adanya hormon DHT menyebabkan tubercle genitalis tumbuh menjadi penis, tonjolan labial skrotal, struktum sinus urogenitalis yang akan menutup membentuk RHP, media skrotalis, dan urethra tanpa DHT. Maka genitalia eksternal akan berkembang ke arah wanita. Tubercle genitalis tetap kecil. Klitoris, tonjolan labius skrotal, labium mayora, sinus urogenitalis tidak menutup, membentuk 1 atau 3 bagian bawah vagina, labium minora, dan uretra. Di sini perkembangan ciri-ciri seks sekunder. Hormon DHT di samping organ genitalia eksternal juga berperan dalam perkembangan tanda seks sekunder. SPT, rambut seksual, pubis, badan, dan rambut. Perkembangan kelenjar sebasea, perkembangan prostat, pembesaran suara. Keempat, tahap diferensiasi seksual tidak dapat berdiri sendiri dan merupakan proses yang terjadi secara beruntun. Kegagalan pada salah satu sampai akan berdampak pada fenotip seseorang. Contoh, hermaprodit. Terjadi gangguan pada tahap ketiga, yaitu pada saat diferensiasi genitalia eksterna jenis kelamin seseorang. 7. Karakteristik seksual. 5. Karakteristik biologi, dan 8. Karakter psikologis jenis kelamin seseorang sampai 7 karakteristik seksual, 5 karakter biologis, dan 2 karakter psikologis, yaitu 1. Kromosom, 2. Struktur histologi gonad, 3. Morfologi genitalia interna, 4. Morfologi genitalia eksterna, 5. Status hormonal, 6. Sex offering, 7. Gender role. Pada individu normal ditemukan keserasian antara ketujuh karakter seks tersebut. Untuk menentukan jenis kelamin seseorang tidaklah selalu mudah karena bisa terjadi tidak keserasian antara ketujuh karakteristik seks. Materi ini ada seksualitas, memiliki 4 komponen. Yang pertama, seks orientation, orientasi seksual. Yang kedua, biological seks, struktur alat kelamin atau penis atau vagina. Yang ketiga, gender identity, perasaan seseorang atau pria wanita atau sebaliknya. Yang keempat, social gender role, peran yang diberikan atau diharapkan oleh budaya mengenai perilaku maskulin atau feminin. Nah, di sini juga ada orientasi seksual.
Normalnya laki-laki tertarik dengan perempuan, penyimpangan seksual, atau sehari-hari dengan tertarik kepada sesama jenis. Orientasi seksual, ketertarikan emosional dan seksual terhadap jenis kelamin tertentu, dengan diikuti perilaku seksual atau tidak, lebih mengarah pada perasaan dan konsep diri, sedangkan perilaku seksual merupakan perilaku yang terjadi akibat adanya dorongan seksual. Dapat diketahui melalui pendekatan psikologis terhadap individu, bukan dari penampilan luar. Dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu ada heteroseksual, tertarik kepada lawan jenis, dan ada biseksual, tertarik kepada kedua jenis kelamin, dan terakhir homoseksual, tertarik kepada sesama jenis laki homoseksual, gay, dan perempuan homoseksual disebut lesbi. Penyebab pasti belum diketahui, diduga karena genetik atau hormonal, lingkungan dan budaya, atau keduanya. Sampai penelitian Weinreich and Blair, homoseksual memiliki pola pewarisan keluarga family inheritance protection. Homoseksual pada saudara kandung untuk laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan. Pada tahun 1991, Bailey dan Blair menemukan bahwa laki-laki kembar monozigotik 52%, kembar dizigotik 22%, homoseksual biseksual. Pada tahun 2009 menemukan kemungkinan sekitar 7-16% laki-laki yang memiliki saudara kandung homoseksual akan berubah menjadi homoseksual pula. Pada perempuan, menemukan perempuan kembar monozigotik 48%, kembar dizigotik 16%. Di sini juga ada aspek genetik. Pada tahun 1993 mempublikasikan penelitiannya pada 40 pasangan saudara homoseksual dan latar belakang keluarga ibu yang memiliki tingkat homoseksual tinggi. Berdasarkan penelitian tersebut, ditemukan bahwa 33 dari 40 pasangan saudara homoseksual memiliki kesamaan yang signifikan pada penanda genetik tertentu di lengan kromosom X yang disebut dengan XQ28. Ini ada gambar penelitian orientasi seksual. Pada kromosom XQ28 sampai ditemukan gen yang mengkode sifat homoseksual sampai gen XQ28, penanda genetik tertentu di lengan Q pada kromosom X. Di sini juga ada aspek fisiologis. Levi pada tahun 1991 sampai otak di daerah hipotalamus anterior yang terdapat 4 kelompok sel INAH yang artinya interstitial anterior hypothalamus. Ditemukan bahwa sel INAH lebih besar pada laki-laki heteroseksual dibanding laki-laki homoseksual. Menurut Schwab and Hoffman, pada tahun 1990, suprachiasmatic nuclei SCN pada laki-laki homoseksual lebih besar daripada laki-laki heteroseksual. SCN merupakan sekelompok sel pada bagian basal otak mamalia yang berfungsi dalam pengaturan hormon psikologis dan diduga terlibat dalam sistem reproduksi. Di sini ada aspek hormonal. Ellis and Ames pada tahun 1987 melakukan penelitian pada hewan coba dan menjelaskan adanya teori neurohormonal yang berpengaruh pada orientasi seksual. Paparan testosteron yang tinggi saat pernah sampai berkaitan dengan heteroseksual pada laki-laki dan homoseksual pada wanita. Testosteron yang rendah sampai heteroseksual pada wanita dan homoseksual pada laki-laki. Rosenzweig et al. Pada tahun 2007 menemukan adanya kelainan genetik pada metabolisme hormon steroid di hiperplasia adrenal congenital CAH.
kelainan tersebut sampai perempuan sampai kadar testosteron yang sedang bila dibandingkan dengan perempuan dan laki-laki normal, sehingga bayi baru lahir memiliki alat kelamin eksternal yang maskulin dengan penis kecil dan lipatan kulin eksternal yang menyerupai estrol pada laki-laki dan labia pada perempuan hermafrodit. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan teori neurohormonal, di mana peningkatan kadar testosteron dapat menyebabkan terjadi maskulinisasi sebagai alat kelamin eksternal yang menyebabkan homoseksual pada perempuan dengan kelainan CAH. Nah, di sini juga ada faktornya, faktor genetik dan lingkungan. Lextra et al. Pada tahun 2008 menemukan 35% faktor genetik dan 65% karena pengaruh lingkungan. Sekitar 35% faktor genetik mempengaruhi variasi seksual pada laki-laki dan sisanya merupakan pengaruh dari faktor lingkungan dengan asuhan terpisah dan berbeda. Termasuk diantaranya adalah ayah dan ibu yang lembut serta tidak adanya sosok ayah. Faktor lingkungan seperti interaksi sosial sangat jelas dapat mempengaruhi orientasi seksual pada manusia. Tetapi saat ini penelitian dan bukti-bukti yang mendukung masih sangat sedikit. Yang terakhir, banyaknya faktor yang mendorong para homoseksual untuk kembali normal, seperti konflik dengan kepercayaan agama, penolakan keluarga dan lingkungan pergaulan, serta keinginan untuk tetap menikah. Salah satu terapi yang digunakan untuk menyembuhkan homoseksual adalah aversion terapi, tetapi ini menggunakan gambar laki-laki dan perempuan tanpa mengenakan busana. Apabila subjek memberikan rangsangan yang bersifat homoseksual, subjek akan diberikan stimulus berupa kejutan listrik atau obat perangsang mual. Selain itu, terdapat pula terapi hipnotis, psikologi, dan tingkah laku. Nah, di sini yang terakhir, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.